Halo, kali ini kita mau mempelajari tentang components of language. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu language. Language adalah suatu sistem yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Ia memiliki fungsi sebagai alat komunikasi. Dan components-nya itu apa aja ya? Components-nya itu ada 6 bagian. Yang pertama, ada ponim, morpheme, word, phrase, clause, dan yang terakhir itu sentence. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama itu ponim. Ponim adalah bagian terkecil dari bahasa dan tidak bermakna. Apabila dia berdiri sendiri, dia tidak memiliki makna secara khusus. Contohnya apa? Contohnya itu abjad. A, B, C, D, E, F, G, et al. Itu adalah contoh dari ponim. Yang kedua itu morfem. Morfem adalah kata dasar dan imbuhan. Dia memiliki dua jenis nih. Jenis yang pertama free morfem atau yang biasa disingkat sebagai EFM, dan yang kedua itu bond morfem atau yang biasa disingkat sebagai BM. Free morfem ini adalah morfem yang bebas. Karena bebas, berarti dia dapat berdiri sendiri dan berpotensi membentuk kata dasar atau root word. Sedangkan bond morfem adalah morfem yang terikat. Karena dia terikat, maka dia tidak dapat berdiri sendiri dan berpotensi membentuk imbuhan atau afiks. Nah, contoh dalam free morfem ini kayak gini: study, sad, beautiful, play, happy, at all. Dia adalah kata dasar. Ketika dia menjadi bond morfem, ketika dia ditambahkan imbuhan berupa awalan atau akhiran, dia akan bergabung menjadi bond morfem. Nah, bond morfem itu kan tadi kita bahas sebagai morfem yang terikat dan berpotensi membentuk imbuhan atau yang disebut afik. Imbuhan itu ada dua jenis. Yang pertama itu prefiks awalan, yang kedua itu sufiks akhiran. Contohnya seperti ini. Dari kata study, free morfem study, dia jika diberikan afiks berupa sufiks, dia akan menjadi studies. Dalam bahasa Indonesia contoh seperti ini. Ketika ada kata kesedihan, kata awalnya itu sedih dan dia ditambahkan prefiks, afiks berupa prefiks ya berupa ke, menjadi kesedihan. Dalam bahasa Inggrisnya kata free morfemnya ini sad. Nah, ditambah prefiks berarti menjadi sadness. Beautiful ini free morfem, ly ini bond morfem berupa suffix. Replay, ini berupa bond morfem, jenis bagiannya prefix, dan play ini berupa free morfem. Unhappiness ini memiliki bond morfem 2. Afiks imbuhannya tuh mempunyai dua jenis, yang pertama prefix dan yang kedua suffix. Bond morfem sebagai prefix, happy sebagai free morfem, ness berfungsi sebagai bond morfem dengan spesifiknya suffix. Yang ketiga ini adalah word. Word adalah bagian terkecil dari bahasa dan memiliki makna serta berkelas kata. Contohnya apa? Contohnya seperti ini: bake, apple, sugar, et al. Dia berkelas kata, dia memiliki kelas kata sebagai noun. Handsome, beautiful, clear, dia memiliki kelas kata sebagai adjective. Go, eat, drink, et al. Dia memiliki kelas kata sebagai verb. Slowly, already, very, dan lain sebagainya, dia memiliki kelas kata sebagai adverb. Selanjutnya yaitu phrase. Phrase itu apa sih? Phrase adalah rangkaian kata yang bermakna, tetapi tidak berpola. Sekali lagi, tidak berpola
subjek dan verb. Dia memiliki pola sebagai berikut. Had and modifier. Jadi phrase ini polanya had dan modifier ya, bukan subjek dan verb. Had ini apa? Had ini adalah inti dan modifier itu penjelas. Contohnya, my bicycle. My di sini adalah penjelas. Penjelas dari kata bicycle. Inti dari phrase ini adalah bicycle. Bicycle yang dipunyai oleh siapa? Penjelas dijelaskan oleh my, saya. Contoh yang kedua, good girl. Girl ini sebagai intinya dan good ini sebagai penjelasnya. Black shoe. Nah, black ini sebagai penjelas dan shoe sebagai intinya. Begitu juga dengan handsome man. Selanjutnya, clause. Clause ini adalah rangkaian kata yang bermakna, berpola, subjek plus verb, dan membentuk kalimat atau membentuk bagian dari kalimat. Jenisnya ada dua. Yang pertama main clause, yang kedua subclause. Main clause adalah klausa independent klausa yang dapat berdiri sendiri, berpotensi membentuk kalimat. Dan dia ini kalau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut sebagai induk kalimat, independent clause. Sedangkan subclause adalah anak kalimat, dependent clause. Klausa yang selalu mengikuti di mana main clause berada gitu. Dan tidak berpotensi membentuk kalimat. Kalau main clause ini berpola subjek dan verb, kalau subclause karena dia anak kalimat, maka dia memiliki pola conjunction, subjek, dan verb. Conjunction itu kata hubung ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Dimas cries because his mother cries. Nah, Dimas cries ini adalah main clause. Apabila because his mother cries ditutup atau dihilangkan kata ini tetap membentuk kalimat. Karena sudah memenuhi syarat sebagai kalimat, yaitu ada subjek dan verb. Tapi ketika because his mother cries, yang memiliki fungsi sebagai subclause ini berdiri sendiri, di mana kata Dimas cries dihapus, dia tidak dapat berdiri sendiri. Dia akan memiliki pertanyaan selanjutnya. Because his mother cries. Ibu siapa yang menangis? Begitu. Contoh kedua. Lisa eats bread every day before she goes to school. Lisa eats bread every day. Dia main clause, kalimat intinya. Nah, yang menjelaskan itu adalah before she goes to school, anak kalimatnya. Yang terakhir itu sentence. Sentence adalah rangkaian kata yang bermakna sempurna, berpola minimal subjek plus verb, dan diakhiri dengan tanda baca pengakhir seperti full stop, question mark, and exclamatory mark. Jenisnya ada dua nih, based on its ordinary, berdasarkan kata kerja utamanya, dan based on its form, berdasarkan bentuknya. Based on its ordinary, berdasarkan kata kerja utamanya. Berdasarkan kata kerja utama. Jenisnya ini ada verbal dan nominal. Mari kita perbandingkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris agar kita lebih paham. Dalam bahasa Indonesia itu pola kalimat ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan dalam bahasa Inggris, pola kalimatnya itu ada subjek, verb, object, and adverb. Dalam bahasa Indonesia ini, jenisnya itu ada dua, verbal dan nominal. Begitu juga di bahasa Inggris. Verbal itu apa sih? Verbal merupakan kata kerja atau aktivitas, di mana predikatnya itu merupakan sebuah aktivitas. Contohnya seperti
saya makan. Makan itu adalah sebuah aktivitas. Sedangkan nominal itu selain kata kerja, berupa kondisi atau keadaan. Contohnya seperti kamu pintar. Pintar bukan merupakan sebuah kata aktivitas, merupakan sebuah kondisi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, verbal itu verb selain be. Contohnya, I eat. Eat juga merupakan aktivitas ya. Saya makan. Dia merupakan aktivitas. Sehingga dia tidak dia menggarisbawahi verbal itu selain be, yang tidak menggunakan be. Sedangkan yang menggunakan be, yang berupa be, itu adalah kalimat nominal. Contohnya yaitu you are smart. Be, are. Di sini adalah kalimat nominal. Is, am, are, was, were, begitu. Selanjutnya, based on its form, berdasarkan bentuknya. Ada 4 macam. Yang pertama, statement, pernyataan. Yang kedua, question, pertanyaan. Yang ketiga, imperative, perintah. Dan yang terakhir itu exclamatory sentence. Sentence ini ada 2 jenisnya. Yang pertama positif dan yang kedua negatif. Positive statement itu tidak diikuti oleh bentuk not. Dia kalimat yang tidak menggambarkan sebagai bentuk negatif. Seperti I am writing a poem. Tapi jika dia bentuk negatif, dia akan selalu diikuti oleh kata not. Yang kedua yaitu question, pertanyaan. Pertanyaan ini ada 2 jenisnya. Pertama, yes no question. Yang kedua itu information question. Yes no question adalah pertanyaan yang jawabannya itu hanya ada 2, yes atau no. Sedangkan information question adalah pertanyaan yang jawabannya membutuhkan jawaban lebih panjang, berupa informasi, tidak hanya sekedar yes no gitu. Imperatif yaitu perintah. Contohnya seperti open the door, be silent. Ini adalah kalimat perintah di mana polanya yaitu verb one dan dibubuhkan tanda seru. Sedangkan contoh selanjutnya yaitu don't smoke, don't be silent. Dia adalah kalimat imperatif berupa larangan, di mana polanya itu don't plus verb one and tanda seru, exclamatory mark. Lalu exclamatory sentence sendiri, contohnya itu seperti what a pity you are and don't touch me. Exclamatory sentence ini apa sih? Exclamatory sentence ini adalah sentence yang digunakan untuk menyatakan perasaan yang kuat, strong feeling. Seperti mengungkapkan perasaan secara spontan dan selalu diikuti oleh exclamatory mark, tanda seru, seperti imperatif. Selalu diikuti tanda seru. Nah, ini kan contohnya what a pity you are. Dia ini kalimat yang menyatakan perasaan secara spontan, di mana kalimat statementnya, bentuk pernyataannya seperti you are pity. Itu kalimat datar aja, biasa aja, tetapi ketika dia memiliki strong feeling, berubah menjadi what a pity you are dengan pola what, noun phrase, dan subject, lalu verb. Yang kedua itu don't touch me dengan bentuk statementnya itu seperti please don't touch me. Dia bentuk kalimatnya datar aja, tetapi ketika dia berubah menjadi exclamatory sentence, berubahlah dia menjadi don't touch me. Contoh lainnya seperti she is lucky. Biasa aja jika dia bisa
jika kita mengungkapkan kalimat seperti itu, tetapi kita akan berbeda feelingnya, perasaannya, jika how lucky she is. Gitu. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye!